Selamat pagi, saya Inesia Metasari. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu teori probability yaitu ZS. Namun, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu tentang apa itu hipotesis testing. Dalam analisis data, uji hipotesis adalah alat penting yang memungkinkan analis membuat keputusan yang terinformasi. Hal ini dilakukan dengan mengevaluasi asumsi atau hipotesis tertentu tentang populasi menggunakan sampel data. Uji statistik seperti uji P atau uji Z juga digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok data dan menilai perbedaan yang signifikan di antara mereka. Dengan bantuan uji-ujian ini, kita dapat mengambil kesimpulan yang bermakna dari data dan mendukung pengambilan keputusan berdasarkan bukti yang kuat. Selanjutnya adalah kita membahas tentang uji Z. Uji Z adalah metode statistik yang sering digunakan untuk menguji hipotesis pada data yang secara kasar mengikuti distribusi normal. Uji ini berguna untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan antara rata-rata dua kelompok data besar dengan asumsi varians populasi diketahui, dengan membandingkan rata-rata kedua kelompok dan mempertimbangkan varians populasinya. Uji Z membantu dalam mengevaluasi signifikansi statistik dari perbedaan yang diamati. Terdapat tiga jenis uji hipotesis dalam uji Z, yaitu left-tailed, right-tailed, dan two-tailed test yang dipilih berdasarkan parameter data yang sedang dianalisis. Lalu bagaimana uji Z itu dilakukan? Uji Z digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata dua populasi, dengan asumsi bahwa data mengikuti distribusi normal. Uji Z dilakukan pada populasi yang memiliki data independen dan ukuran sampel yang lebih besar atau sama dengan 30, serta mengikuti distribusi normal. Dalam uji Z, kita perlu membentuk hipotesis nol dan hipotesis alternatif, serta mengikuti nilai statistik uji Z. Keputusan ditentukan berdasarkan nilai kritis uji Z-nya. Hipotesis nol dalam uji Z dapat ditolak jika nilai statistik uji Z secara signifikan lebih besar atau lebih kecil dari nilai kritisnya. Kriteria penggunaan uji Z, yang pertama, datanya harus berdistribusi normal. Yang kedua, variansnya diketahui. Tiga, ukuran sampelnya besar. Dan yang keempat, digunakan secara khusus untuk membandingkan dua observasi. Pengujian hipotesis yang diperlukan untuk uji Z sampel tunggal dan uji Z dua sampel diberikan pada informasi di bawah ini. Untuk H0-nya, mu sama dengan mu 0. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa rata-rata populasi atau mu sama dengan nilai tertentu yang diberikan, atau mu 0. Sedangkan untuk H1, mu tidak sama dengan mu 0, yaitu H1 rata-rata populasi tidak sama dengan nilai yang ditentukan. Pada kurva berikut, nilai alfa adalah tingkat signifikasi dalam pengujian hipotesis. Nilai alfa menunjukkan probabilitas kesalahan dalam menolak hipotesis nol ketika hipotesis nol sebenarnya benar. Critical value adalah nilai batas yang digunakan dalam pengujian hipotesis untuk memutuskan apakah hipotesis nol harus ditolak atau tidak. Jadi, nilai kritis ini bergantung pada tingkat signifikansi atau alfa yang telah ditentukan sebelumnya. Jika nilai uji statistik melebihi nilai kritis, maka hipotesis nol ditolak. Jika nilai uji statistik berada di bawah nilai kritis, maka hipotesis nol diterima. Dalam uji Z, nilai kritis seringkali ditemukan menggunakan distribusi normal standar atau Z distribution atau tabel nilai kritis Z. Nilai kritis ini terkait dengan tingkat signifikansi yang dipilih. Misalnya, jika tingkat signifikansi adalah 0,05, yaitu alfa sama dengan 0,05, maka nilai kritis yang sesuai akan berada pada persentil ke-95 dari distribusi normal standar. Jadi, jika hasil nilai statistik uji berada pada area alfa, yang diarsir warna biru, maka dapat disimpulkan tolak H0. Sedangkan jika hasil nilai statistik uji berada di luar batas area alfa yang tidak diarsir, maka gagal tolak H0. Uji Z sampel tunggal digunakan untuk memeriksa apakah ada perbedaan antara rata-rata sampel dan rata-rata populasi ketika standar deviasi populasi diketahui. Untuk rumusnya diketahui sebagai berikut, dengan X bar sama dengan rata-rata sampel, mu sama dengan rata-rata populasi, sigma sama dengan standar deviasi populasi, dan N adalah ukuran sampelnya. Jika nilai statistik uji lebih besar atau lebih kecil tergantung pada uji yang dilakukan daripada nilai kritis, maka hipotesis alternatif benar karena rata-rata sampel secara signifikan berbeda dari rata-rata populasi. Untuk contoh soalnya, pada contoh berikut kita ingin mengetahui apakah rata-rata nilai para siswi dalam ujian lebih tinggi dari 600. Kita juga mengetahui bahwa standar deviasi nilai para siswi tersebut adalah 100. Selanjutnya kita mengumpulkan data dari 20 siswi secara acak dan mencatat nilai-nilai mereka. Terakhir kita menetapkan nilai alfa atau tingkat signifikansinya sebesar 0,05. Diberikan sebagai berikut. Kemudian kita tentukan untuk hipotesisnya, untuk H0, rata-rata nilai siswi sama dengan 600, dan untuk H1-nya rata-rata nilai siswi lebih dari 600.
Untuk penyelesaiannya, kita masukkan ke dalam rumus yang telah diberikan sebelumnya, sehingga diperoleh hasil Z-score sama dengan 1,834, pembulatan 3 desimal. Dan untuk p-value-nya sama dengan 0,033, yang mana p-value kurang dari 0,05. Untuk critical Z-value-nya sama dengan 1,645, yang mana Z-score lebih dari critical value. Karena nilai p-value-nya kurang dari 0,05, maka kita dapat menolak hipotesis nol dan menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil tersebut, rata-rata nilai siswi lebih tinggi dari 600. Selanjutnya, uji Z 2 sampel digunakan ketika kita ingin membandingkan rata-rata dari 2 sampel independen. Rumusnya adalah sebagai berikut, dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 sama dengan perbedaan rata-rata sampel, mu 1 dikurangi mu 2 adalah perbedaan rata-rata populasi, sigma 1 dan sigma 2 adalah standar deviasi populasinya, sedangkan N1 dan N2 adalah ukuran sampelnya. Untuk contoh soalnya, pada case kali ini kita ingin mengetahui apakah rata-rata nilai para siswi secara signifikan lebih tinggi 10 poin daripada rata-rata nilai para siswa. Kita juga mengetahui bahwa standar deviasi nilai siswi adalah 100 dan standar deviasi nilai siswa adalah 90. Selanjutnya, kita mengumpulkan data dari 20 siswi dan 20 siswa secara acak dan mencatat nilai-nilai mereka. Terakhir, kita menetapkan nilai alfa atau tingkat signifikan sebesar 0,05. Diketahui sebagai berikut, lalu kita menentukan hipotesisnya. Untuk H0-nya, mu1 dikurangi mu2 kurang dari sama dengan 10. Sedangkan untuk H1-nya, mu1 dikurangi mu2 lebih dari 10. Untuk penyelesaiannya, kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus yang sudah diberikan sebelumnya, sehingga memperoleh hasil Z sama dengan 0,588, pembulatan 3 desimal. Untuk p-value-nya 0,278, yang mana p-value lebih dari 0,05. Dan untuk critical Z value-nya sama dengan 1,645, maka Z score kurang dari critical value. Sehingga diperoleh hasil berdasarkan nilai p-value, maka kita gagal menolak hipotesis nol. Kita tidak memiliki cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa rata-rata nilai siswi lebih tinggi 10 poin daripada nilai siswa. Sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi dan juga penjelasannya. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi.